Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah bayar cicil, tagihan pinjol yang tidak bisa teman-teman bayar. Masalahnya seperti ini, ketika kalian ada tagihan 1 juta, namun kalian mempunyai utang atau mungkin punya uang sisa gitu ya, sekitar 300 ribu. Nah, padahal tagihannya 1 juta. Nah, gimana? Apakah kalian masih mau nekat untuk membayar 300 ribu tersebut sebagai cicilan atas dasar bentuk agar DC pinjol tidak datang ke rumah? Nah, apakah kalian akan melakukannya ataukah kalian biarkan aja nabung, kumpulkan uang kalian sampai bisa membayar sepenuhnya? Oke, jadi buat yang nekat membayar cicil atau membayar seadanya hanya karena takut DC akan datang ke rumah, mungkin teman-teman perlu mempertimbangkan resikonya apa, ya. Yang pertama, dengan teman-teman membayar cicil yang tidak sesuai dengan nominal tagihan, itu artinya teman-teman memang uangnya akan masuk ke pinjolnya, tapi tetap teman-teman dianggap gagal bayar. Tapi tetap teman-teman dianggap tidak bisa bayar. Loh, kok bisa? Kan kita udah bayar, kita ada itikat baik. Nah, pinjol terkadang tidak mau tahu terkait hal seperti itu, teman-teman. Pinjol tidak mau tahu bahwa kalian sudah berusaha atau ada niatan baik untuk membayar. Nah, masalahnya sekarang adalah, ya kita udah keluar uang nih, tapi kita tidak pernah tahu kapan nanti uang sisanya bisa bayar. Nah, kalau udah seperti ini, konsekuensi dan resiko yang harus teman-teman tahu adalah apa yang kalian bayarkan tadi, itu tidak akan mengurangi nilai hutang kalian kalau dalam jangka waktu panjang teman-teman tidak bisa membayar hutangnya, tidak bisa membayar sisanya. Asumsinya seperti ini. Katakanlah utang kalian ini 1 juta, kena bunga kalian bayar 300 ribu. Nah, bunganya doang ini pasti akan melewati 300 ribunya tadi. Nah, ketika melewati 300 ribunya tadi, maka ini otomatis sisa hutang kalian tadi itu bunganya akan terus bertambah dan gak berasa apa yang kalian bayarkan. Utang kalian akan berasa tetap segitu-segitu aja. Nah, itu catatan penting kalau kalian masih belum tahu kapan bisa bayarnya. Katakanlah dalam 1 tahun ke depan mungkin kalian baru bisa bayar, ya udah otomatis bunganya udah pasti akan jadi 100%. Nah, kalau udah 100%, 300 ribu tadi ini akan sangat berarti kalian bayar di akhir. Katakanlah udah ditagih-tagih, utangnya udah mentok nggak nambah. Nah, kalian bisa nego-negoan, saya bayar tapi tolong dihapuskan bunga dan dendanya, itu masih bisa. Nah, memang untuk proses perjalanannya ini nggak mudah karena kita akan berhadapan dengan DC-DC yang terus menagih secara gencar. Nah, oleh karena itu ya diperlukan kesiapan mental yang sangat kuat. Intinya sih gini, kalau kalian merasa punya utang yang banyak dan belum bisa bayar, belum tahu kapan bisa bayarnya, dan ada uang lebih sedikit, itu baiknya kalian bayarkan ke pinjol untuk sebagai itikat itikat baik untuk pelunasan. Atau lebih baik kalian simpan untuk kalian tabung. Nah, ini ada 2 versi. Ada yang mungkin cenderung memilih yang tadi, ya udahlah bayar aja, yang penting nyicil-nyicil dulu. Nah, cuman masalahnya tadi itu loh. Kalian harus pikir bahwa yang kalian bayar itu mungkin cuman cukup untuk menimpa bunganya doang. Nah, sedangkan kalau kalian tabung, bunga kalian memang akan terus bertambah. Kalian harus ikhlaskan bunganya jadi 2 kali lipat atau utang kalian jadi 2 kali lipat ya, karena bunga maksimal 100%. Misal utang 1 juta jadi 2 juta, ya udah pasrahkan utang kalian 2 juta. Nah, uang 300 ribu yang kalian punya bisa kalian tabung. Ditabung tujuannya buat apa? Misal nanti nyukup memenuhi 1 juta, teman-teman bisa melakukan negosiasi. Ini akan saya lunasi. Kalau saya dihapuskan untuk bunga dan dendanya, akan saya lunasi sekarang juga. Dan juga ini nanti harus minta surat keterangan lunas bahwa utang saya akan lunas semuanya. Nego-negoan seperti itu mungkin terjadi, teman-teman. Nah, siapa tahu memang ada pemutihan bunga dan denda yang gimana kalian tidak rugi banyak-banyak banget. Tidak harus bayar bunganya. Tapi ya itu tadi, ya. Kelemahannya, kekurangannya adalah kalian harus menghadapi penagihan-penagihan yang cukup berat. Terus kemudian slik OJK juga udah pasti akan nongol. Slik OJK juga pasti akan jelek. Nah, kalian tidak akan bisa mengajukan pinjaman ataupun melakukan kredit dimanapun, kapanpun yang membutuhkan slik OJK-nya. Itu teman-teman tidak akan bisa lagi. Ya, sejauh ini menurut saya pribadi ya nggak perlulah teman-teman pinjam-pinjam lagi. Karena kan masalah satu aja belum selesai. Nah, kalau pinjam lagi artinya gali lubang dan tutup lubang yang akan membuat teman-teman makin susah ke depannya untuk menemukan solusinya. Nah, oleh karena itu tetap fokus pada apa planning kalian. Saya sudah jabarkan apa plus minusnya, resikonya apa, tapi ya sekali lagi saya harus
sampaikan, bukan berarti kalian bayar 300.000 itu untuk menghindari DC bakal datang. Enggak, DC bakal tetap datang. Karena informasi yang masuk ke DC itu kadang tidak real time. Kadang ada juga kasus yang kita udah lunasi, tapi DC-nya tetap datang. Itu ada ya. Jadi dengan kalian membayar 300.000, artinya pihak pinjol pun tidak mengupdate bahwa kalian sudah bayar gitu loh. Tetap kalian masih posisi saat ini statusnya teman-teman masih telat bayar atau gagal bayar. Ya, oke. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.